Akibat kelalaian saat bekerja, sebuah bengkel dan dua rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Kebakaran yang berada di tengah permukiman padat penduduk menyebabkan kepanikan warga. Kobaran api melalap sebuah bengkel motor berlantai 2 dan dua rumah warga di Jalan Masjid Jami Tanro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat membuat warga panik berupaya menyelamatkan benda berharga dan kendaraan. Bensin yang berada di dalam bengkel membuat kobaran api kian membesar. 5 unit mobil damkar dan puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api agar tak merambat ke rumah lainnya. Pekatnya asap membuat seorang petugas mengalami sesak napas hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya kebakaran berawal ketika pemilik bengkel menambal ban motor. Peralatan yang digunakan untuk menambal ban beserta sebuah kompresor terjatuh dan meledak. Ini ada 3 rumah, keterangan warga adanya kelalaian di pemilik bengkel ya. Berarti api ini diduga berasal dari bengkel, Pak ya? Ya, betul, siap. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Sementara itu sejumlah ruko di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terbakar. 1 unit mobil pickup yang terparkir dalam ruko hangus. Kepulan asap disertai kobaran api membakar sejumlah ruko di Jalan Tanjung Penanjung, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Salah satu korban berusaha menyelamatkan barang berharga. 4 ruko yang terdiri dari 2 rumah dan pusat kegiatan belajar atau PAUD, serta 1 mobil pick-up yang terparkir di dalam ruko ludes terbakar. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari bangunan ruko yang dijadikan tempat tinggal. Api diduga berasal dari kulkas yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Ini dari apa? Yang kulkas ya? Kena ke minyak, beralih, langsung nyembur waktu di depan. Abang tadi posisi di mana? Di sini, dekat sini kan mana ini? Yang mana? Oh, sebelah sini. Papan itu kan mana ya? Oke. Kejut barang tuh. Meletop deh, Bang. Tolong. Kan, saya langsung sini, api udah jadi semua. Saya semua enggak ada api karena penali itu langsung nyembur, Pak. Tidak ada korban jiwa, polisi selidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Sekelompok remaja di kota Probolinggo, Jawa Timur terlibat tawuran. Aksi para pelaku yang saling mengejar dan memukul satu sama lain viral di media sosial. Video amatir merekam tawuran sekelompok remaja yang terjadi di depan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Para pelaku yang belum diketahui asalnya saling memukul dan saling mengejar. Seorang pelaku yang terdesak berupaya melarikan diri dan masuk ke dalam tenda darurat IGD rumah sakit. Tawuran diduga berawal dari aksi saling gebar motor antar pelaku yang berujung perkelahian di area Bundaran Geladak, Serang. Salah satu remaja dari kelompok tersebut terluka dan dilarikan ke RS Dr. Muhammad Saleh. Perkelahian kembali terjadi di depan rumah sakit. Tahu kejadiannya kan di bundaran, Pak. Oh, tahu-tahu ramai di sini ya. Iya, tak tahu korbannya dibawa ke sini, langsung ada lagi kecelakaan dibawa ke sini. Mungkin teman-temannya mungkin tak tahu juga saya. Berawal itu kejadian itu di Geladak Serang. Kemudian salah satu korban dibawa ke rumah sakit di Saleh. Setelah di sana kemudian ternyata ada TKP lagi di Geladak Serang yang kedua. Dibawa lagi lah ada korban yang Setelah kasus tersebut viral di media sosial, polisi menyelidiki identitas para pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pengendara remaja motor di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai mengalami kecelakaan tunggal. Korban yang tidak menggunakan helm terluka parah akibat pendarahan hebat di kepala.
Muhammad, 16 tahun, tergeletak tak sadarkan diri akibat terluka parah di kepala usai kecelakaan tunggal di Jalan Sanrangan, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang berada di lokasi segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Dr. Tajudin Makassar menggunakan mobil bak terbuka. Akibat pendarahan hebat di kepala, nyawa korban tak terselamatkan meski sempat mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula ketika korban mengendarai motor dari arah Pacerakang menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Saat tiba di lokasi, korban diduga kehilangan konsentrasi hingga motor oleng ke kiri dan menabrak pagar tembok. Akibat tak menggunakan helm, kepala korban mengalami benturan keras. Kan sepi jalanan dari sini. Iya, terus? Ambil pinggir. Iya. Bertembok. Oh, langsung tabrak tembok. Langsung Oh. pas ini sulut-sulut tembok. Iya. Jadi gimana kondisinya itu korban? Lumayan. Berdarah kok? Iya. Tapi Udah berhenti darahnya keluar. Tapi oleng ke kiri kemudian tabrak pagar tembok yang ada di pinggir jalan. Nah, diperkirakan bahwa dia tidak bisa menguasai kendaraannya. oh. Dia jatuh. Jenazah korban segera dimakamkan keluarga. Polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Fokuslah ketika berkendara dan gunakan helm saat mengendarai motor demi keselamatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi rombongan umroh asal Kapuas, Kalimantan Tengah mengalami kecelakaan di Jalan Gubernur Syarkawi, Kalimantan Selatan dini hari. 4 penumpang tewas di lokasi. Sebuah minibus yang membawa rombongan umroh asal Kapuas, Kalimantan Tengah tertabrak sebuah truk tronton di Jalan Gubernur Syarkawi, Kalimantan Selatan dini hari. Relawan dan warga berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam minibus. Sebelumnya, bus yang ditumpangi para korban hendak menuju Bandara Syamsuddin Nur, Kota Banjarbaru. Belum diketahui pasti kronologi serta penyebab pasti kecelakaan. 3 korban tewas di lokasi, sementara 1 korban yang selamat tewas dalam perawatan di rumah sakit. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Kasus tersebut dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di Petamburan, Jakarta Barat. Motor diketahui milik seorang pegawai negeri sipil. Kurang dari 1 menit pelaku membawa kabur motor korban. CCTV merekam aksi pencurian motor di rumah kos Jalan Gelong Baru Utara, Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang. 1 pelaku masuk berupaya merusak pagar, sementara 1 pelaku lainnya menunggu di luar. Pencurian diduga telah direncanakan dan pelaku mengetahui kondisi rumah kos. Memantau situasi kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Motor tersebut diduga milik seorang pegawai negeri sipil Badan Pembina Ideologi Pancasila Istana Wakil Presiden. Dia nggak buka gemboknya tapi ngelepas engsel pagarnya. Butuh waktu berapa lama Mbak merusak engselnya itu Mbak? Kalau dari rekaman video nggak lama ya, jadi nggak nyampe 1 menit kalau menurut saya. Itu tadi nggak lama soalnya. Rekaman CCTV berapa ada orang pelaku Mbak? Ada 2. Satunya bawa motor, satunya masuk. Jadi yang masuk cuma 1 orang, satunya nunggu di luar. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren dan berharap pelaku lekas tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Parkir di pinggir jalan, motor milik karyawan kafe digondol maling di pinggir jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terekam CCTV. Motor milik seorang karyawan kafe yang terparkir di pinggir jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, raib digondol pencuri. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV. 2 pelaku berkendara motor berhenti dan melihat situasi. Dirasa aman, 1 orang turun dan merusak kunci kotak motor. Tidak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur motor korban.
Korban mengaku saat kejadian motornya diparkir di depan untuk mengambil mobil yang berada di dalam. Namun saat keluar, sepeda motor miliknya sudah hilang. Enggak, emang sengaja tuh ditaruh sementara buat ngambil mobil lagi. Kurang lebih jam berapa tuh Bang kejadian? Jam 8. Jam 8. Pelaku kira-kira berapa orang Bang? 2 orang pelakunya. 2 orang. Itu situasi emang lagi sepi apa bagaimana Bang? Situasi masih sepi. Pas malam itu ya kejadian? Korban laporkan pencurian ini ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Waspadalah saat parkir, gunakan kunci ganda pada kendaraan Anda. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kabur dari lapas, narapidana kasus narkotika bernama Aditya Egativan alias Bokir, 25 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Saat ditangkap, bagian tangan pelaku terdapat luka akibat terkena kawat berduri saat memanjat melarikan diri. Sebelumnya pelaku kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore lalu. Dari rekaman CCTV menggunakan kain, pelaku memanjat atap balai pelatihan kuliner yang berada di dalam lapas. Kemudian pelaku berjalan ke halaman depan dan melarikan diri melewati 7 pos jaga. Saat ini pelaku ditempatkan di blok sel tahanan khusus dengan penjagaan ketat. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melarikan diri secara spontan. Meski demikian, petugas masih mendalami motif dari kaburnya narapidana ini. Rutan ditempatkan di blok khusus dengan pengamanan yang ketat dan anak kunci kamar itu yang pegang langsung adalah Kepala KPLP ya, untuk memastikan keselamatan yang bersangkutan dan pelindungan yang kami lakukan pada bersangkutan. Dilihat dari fisiknya, teman-teman ya, luka itu bukan luka dari kami, tapi karena luka yang dibuat tersebut karena proses. Kalapas mengakui adanya kelalaian dan kelengahan dari petugas jaga sehingga tak mengetahui aksi pelarian tersebut. Pelarian narapidana atas nama A berakhir tadi malam dan sudah kita tangkap kembali akibat dari kerjasama akibat dari kejadian yang terjadi. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap kerjaan kami. Diketahui Aditya Egativan alias Bokir, tahanan yang kabur merupakan tangkapan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Bokir divonis 14 tahun penjara dengan barang bukti berupa ribuan ekstasi dan narkotika jenis sabu. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 2 remaja melakukan pengancaman dengan anak busur di toko penjualan pulsa di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menodongkan anak panah ke salah satu pengunjung toko yang berusaha melawan. Dua remaja berkendara motor terekam CCTV mendatangi toko penjualan pulsa di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba pelaku menodongkan anak panah ke arah pengunjung toko. Warga yang berada di lokasi sontak melakukan perlawanan menggunakan bambu. Sementara satu rekannya berlari ke arah yang berbeda. Bersama warga, korban mengejar pelaku yang melarikan diri. Menurut saksi, pelaku semula datang mencari orang yang diduga telah mengeroyok adiknya. Tak terima jawaban warga, pelaku langsung mengancam sejumlah warga dengan anak panah busur. Ada pokok kakakku. Siapa kakak? Pagreb, tidak ada pagreb di sini. Terus pulang mau kok. Mengambil di sini. Tidak, mengambil di situ Pak, depan Inaya dulu, udah tarik busurnya. Iya. Jadi tadi jangan ke sadar kok, jangan pergi. Itu siapa yang mau yang dia mau serang itu? Siapa yang mau? Pokoknya siapa yang di sini Pak? Oh, iya, yang pokoknya siapa yang ngumpul-ngumpul dia mau serang itu sampai dia datangi warkop apa dan mau. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Mariso, Kota Makassar. Warga berharap polisi lakukan patroli agar aksi teror anak busur tidak terulang dan meresahkan warga.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, 4 pengendara mobil terluka, 1 diantaranya luka berat akibat kecelakaan 3 mobil di Puncak Cilito, Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat salah satu supir mendahului kendaraan lain tanpa perhitungan hingga menabrak mobil dari lawan arah. Dalam rekaman video amatir ini, sebuah minibus, mobil sedan, dan 1 truk box terlibat tabrakan di Jalan Raya Puncak Cilito, Cianjur. Truk box pengangkut makanan ringan terguling akibat kecelakaan, sementara bagian depan ringsek. Minibus dan sedan juga ringsek di bagian depan. 4 orang mengalami luka akibat kecelakaan, 1 diantaranya luka berat. Hasil penyelidikan polisi, kecelakaan berawal dari mobil minibus melaju kencang dari arah Cianjur dan menyalip mobil sedan. Ternyata dari arah berlawanan, melaju mobil box yang melaju kencang hingga tabrakan tak terhindarkan di Jalan Menikung. Korban luka merupakan penumpang mobil minibus dan truk box. Ya, tidak hati-hati ya dalam mendahului, tidak memperkirakan pada saat mendahului. Mungkin pada di Ciloto itu kan pas tikungan, jadi pas tikungan itu langsung di arah berlawanan ada truk sehingga tidak dapat dihindari kecelakaan. 4 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, sementara kasus kecelakaan ditangani Unit Laka Lantas Polres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Isyan melaporkan. Seorang pelajar tewas setelah motor yang ditumpangi bersama temannya terlibat kecelakaan di Mojokerto, Jawa Timur. Dugaan sementara, motor korban menabrak mobil bak terbuka yang akan masuk ke SPBU. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sroyo, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah motor yang dikendarai 2 orang menabrak sebuah mobil bak terbuka yang akan masuk ke SPBU. Kerasnya benturan membuat 2 pengendara motor terpental, 1 diantaranya tewas di tempat. Korban tewas SIR siswi 16 tahun, sedangkan korban luka KL siswi 15 tahun dan MAF siswa 15 tahun. Kecelakaan 3 kendaraan bermula saat mobil bak terbuka dan sebuah motor melaju dari arah Delangu menuju Bangsal. Tiba di lokasi kejadian, 2 pelajar yang juga berboncengan motor melaju dari arah berlawanan. Dugaan sementara, kejadian ini akibat motor kedua pelajar tergesa-gesa saat akan berangkat ke sekolah. Sesampainya di TKP, karena tidak bisa menguasai kendaraan, saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pickup sehingga terjadi benturan yang sangat keras. 1 korban meninggal dunia di TKP, yaitu pelajar tadi, dan 2 orang mengalami luka berat. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari, sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang suami menganiaya istri dan anaknya di Depok, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, sang anak tewas setelah terkena senjata tajam. Warga dikejutkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang suami kepada istri dan anak perempuannya pada Senin pagi kemarin di perumahan Pondok Jati Jejar, Depok, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, anak kandung pelaku yang duduk di kelas 5 sekolah dasar tewas. Korban KPC 11 tahun tewas saat mengenakan seragam sekolah. Kuat dugaan peristiwa terjadi saat korban akan pergi ke sekolah. Sementara istri pelaku NI 31 tahun kritis dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelum kejadian sempat terdengar keributan dari dalam rumah pelaku hingga terdengar teriakan meminta tolong. Pelaku juga pernah membakar kasur di rumahnya. Warga sendiri sebelumnya sejak diribut-ribut sering memelerai nggak sih Bu? Sering mengingatkan? Maksudnya saking seringnya juga ya udah lah, udah biasa namanya rumah tangga. Ya udah gitu. Terus sampai sekarang ini kita nggak tahu. Nah puncaknya malam itu?
Malam ini? Subuh kayaknya, Mas. Subuh. Apa yang didengar tetangga? Ya ribut-ribut biasa, ribut itu udah biasa, udah saking seringnya kita udah ya udahlah gitu. Iya, siap. Usai kejadian, pelaku RNA yang sempat melarikan diri tertangkap. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan polisi. Ada korban, satu kritis, yang satu lagi meninggal dunia. Jadi ibu dan anak korban ini diduga pelaku adalah ayah atau suami korban. Sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanggis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan saksi. Usai menghabisi anak dan menganiaya istrinya, pelaku yang menenteng golok besar berjalan diikuti putra bungsunya. Pelaku keluar rumah sambil menangis kemudian memeluk dan meminta maaf kepada para tetangga. Pelaku juga menargetkan membunuh adik kandungnya. Jadi pas saya pagi tadi dengar teriakan itu saya langsung keluar. Nah pas keluar tuh pelaku udah duduk di sini nih, di depan sini sambil nangis-nangis gitu kan. Nah akhirnya kita tenangin sama tetangga sama saudaranya dia juga. Pak Heru namanya. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya biar dia tenang kan. Nah saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis. Istri pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.